Halo, selamat datang di bacaan pekan dari tanggal 22 sampai dengan tanggal 28 Juli tahun 2024. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan pekan kali ini. Saya akan mulai dari menilik sedikit bacaan pekan lalu, yaitu terjatuh tanda petik atau mentok tanda petik, atau kita tidak bisa maju lebih jauh lagi hanya untuk menemukan bahwa ternyata ada cara baru untuk menangani satu problem yang kita pikir itu udah fatal gitu, udah nggak bisa diapa-apain lagi. Ternyata sebagian bisa dihidupkan lagi atau sebagian justru menemukan cara pandang baru. Dari cara membacanya saya kemarin itu seolah-olah itu adalah hal yang sangat berat gitu, dan saya tidak mengecilkan apa yang dialami teman-teman, tapi kalau dari pengalaman saya dan saya mencoba untuk memahami ini adalah ketika kita tidak ada tahanan untuk membaca situasi yang di depan kita itu optimal gitu ya. Kalau berat dikatakan berat, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita memahami situasi itu bukan sebagai satu vonis terhadap apa yang akan kita alami, lebih berperan sebagai kayak warning bahwa something important is to be happen gitu ya, is happening, tapi kita tetap bisa mengetahui bagaimana keluar dari permasalahan tersebut. Tapi memang kalau saya katakan ringan juga tidak bisa, karena buktinya saya mungkin terdengar dari suara saya juga sakit. Artinya buat saya sakit fisik itu adalah hal yang berat gitu ya, karena memang saya relatively jarang sakit, dan kalau sakit itu takes a long time untuk recovery. Tetapi intinya adalah ternyata apa yang kita anggap berat itu tidak selalu seberat apa yang kita ucapkan ketika kita membaca sebelum kejadian itu berlangsung, hanya dengan mengandalkan bacaan dari astrologi ataupun apapun cara forecasting kita ke depan. Hari Senin saya barangkali mulai dari melihat planet yang besar aja. Jadi ini masih musim retro. Kita lihat yang retro itu masih ada Neptunus, Saturnus, Pluto. Di sini yang relatif minor Ceres ya. Nah, masa retrograde itu adalah ketika kita tidak sepenuhnya berada dalam situasi tanda petik normal. Memang nggak ada istilah normal dalam arti kata normal, tetapi ada sesuatu yang tidak bisa, yang dari eksternal gitu ya, tidak bisa optimal sehingga berpengaruh pada kesempatan kita yang lebih besar. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk membuat perubahan, kesempatan untuk mencoba satu yang baru, kesempatan untuk membuat kesalahan. Jadi itu sama, terutama kalau yang paling sering kan Merkurius retro, itu kan kesempatan kita membuat kesalahan, tapi dari kesalahan kita selalu menemukan hal yang benar di situ. Karena kalau kita tidak punya periode untuk melakukan kesalahan, maka hidup kita akan stuck di situ, tidak ada loncatan. Nah, itu sebenarnya dari bacaan kali ini, dan saya juga lebih melihatnya ini adalah kesempatan kita membuat perubahan. Tapi perubahan itu kan kalau kita bisa rencanakan kan namanya bukan perubahan. Jadi akan lebih banyak adalah situasi di mana perubahan itu terjadi unplanned. Buat orang seperti saya misalnya ya, kalau dalam bahasa Myers-Briggs itu MBTI itu saya INFJ, apalagi ada J-nya di belakang ya. Kalau teman-teman ikut belajar tentang itu kalau sesuatu tidak bisa diantisipasi itu saya jadi anxious gitu. Dan itu juga termasuk kenapa saya akhirnya masuk dalam area ini, karena mencoba untuk memahami sesuatu yang sebenarnya tanda petik chaos gitu ya, sesuatu yang sebenarnya tidak bisa dilakukan upaya yang mensistematiskan sesuatu yang memang belum ada dasarnya gitu kan. Tapi somehow universe memberikan cara ini sehingga akhirnya kita bisa belajar sesuatu dan
apapun pendapat orang tentang apa yang kita pelajari, yang paling penting adalah bukan apa itunya, tetapi bagaimana kita mempersepsikan apa itu sebagai bagian dari hal yang bermakna untuk diri kita sendiri. Itu yang paling utama terkait dengan retrograde-nya kita di sini. Nah, ini juga yang cukup panjang adalah Yod, di mana ujung tombaknya adalah Ceres yang retro. Jadi, fokus kita ketika kita mencoba untuk dealing dengan masalah dalam keluarga, saya melihatnya lebih dalam keluarga karena ini adalah Venus yang sextile dengan Jupiter. Terkait dengan masalah kesejahteraan, itu memang barangkali kita tidak bisa mengharapkan semua itu clear cut, ya, jelas semua dari awal, nggak bisa. Tapi kalau itu adalah satu-satunya cara untuk memahami, ya there's nothing wrong about that juga gitu. Karena kita butuh satu alasan manusiawi sekali bahwa kita perlu alasan untuk mengambil keputusan, dan kadang-kadang keputusan terbaik adalah membuat asumsi dari satu hal yang belum pasti, tetapi kita punya intuisi yang datangnya dari pengalaman masa lalu dan mencoba untuk memahami dari pengalaman itu ke depan bagaimana, dan itu yang menjadi ujung tombak dari Yodnya. Oleh sebab itu barangkali memang nanti ke depan ada situasi di mana kita dipaksa mengambil keputusan. Ya, saya teruskan. Hari Senin. Hari Senin bulan ada di Aquarius di 10 derajat. Oposisi dengan Venus yang conjunction dengan Vesta. Venus yang conjunction dengan Vesta itu sebenarnya adalah kita mau tidak mau memang harus memberikan kayak pengorbanan. Apa yang paling berharga buat kita itu akan menjadi syarat untuk kita bisa membuat perubahan. Itu adalah conjunction antara Venus dengan Vesta. Tapi karena oposisi dengan bulan ada di Aquarius, ide untuk kita mengorbankan sesuatu itu bukan ide yang kita anggap bagus. Jadi kita akan merasa greedy hari Senin itu. Kita harus dapat semuanya. Somehow kita akan mampu berstrategi untuk memenangkan semua tanpa pengorbanan atau dengan pengorbanan seminimal mungkin. Itu yang kita rasakan pada hari Senin. Di luar dari kenyataan bahwa pada akhirnya kita tetap harus membayar, itu lain hal. Tapi yang jelas yang kita rasakan adalah kita nggak mau rugi sama sekali. Hal ini karena karena kita merasa bahwa kita didukung oleh orang-orang terdekat kita, didukung oleh cerita-cerita masa lalu, sehingga it's okay for us to be greedy. Jadi benar atau tidak, atau keputusan ini akan produktif atau tidak ke depan, itu that's not the point. The point adalah itu yang kita rasakan pada hari Senin. Pada hari Selasa kita lihat ada T-square yang melibatkan bulan, tetapi memang vokal poinnya adalah Uranus atau perubahan yang tiba-tiba. Bulan oposisi dengan Merkurius. Merkurius ada di Leo. Bulan masih ada di Aquarius. Jadi artinya memang dari hari Senin Selasa kita memasuki minggu ini adalah dengan berstrategi. Dan kita akan merasa bahwa intelektualitas, kepintaran kita itu adalah modal dari semuanya. Tapi apa boleh buat, pada hari Selasa itu kita menemukan bahwa tidak semua yang kita rencanakan itu bisa masuk di dalam skema apapun yang kita sedang bahas. Ya, bulan oposisi Merkurius dan itu membentuk T-square dengan focal point Uranus. Jadi
perubahan dengan cara yang sangat tidak biasa, atau katakanlah ini ide benar-benar fresh ideas itu coming up in Tuesday gitu ya. Jadi ini yang aku rasakan, tapi memang agak sukar untuk langsung diterima oleh akal kita, tapi sooner or later kayaknya kita paham kenapa paradigma baru ini harus hadir. Nah, hari Rabu bulan square dengan Jupiter. Ini artinya memang kita ngerasa bahwa setelah berdiskusi cukup panjang, ternyata memang tidak semuanya itu sejalan dengan apa yang pernah kita rencanakan sebulan sebelum ini, atau apa yang sudah pernah kita sampaikan kepada atasan kita. Jadi kayak kita sendiri yang mungkin membuat perubahan atas sesuatu yang kita usulkan sendiri gitu. Kita ngusulin sendiri dulu, tapi nah sekarang kita mencoba untuk mengubahnya, which is kemudian lah, gimana sih kamu sendiri yang bilang aku udah mencoba percaya pada kamu, sekarang kamu ngomongnya berubah lagi. Jadi kamu maksudnya apa? Dan itu benar-benar akan berpengaruh pada kredibilitas kita ke depan. Tapi mau ngomong apa? Itu yang terjadi ya. Itu hari Rabu. Hari Kamis. Nah, ini hari Kamis kita benar-benar ditabrakan pada keharusan. Pada perjanjian yang sudah ada, pada janji-janji kita yang sudah ada. Saya tidak tahu apakah ini berlawanan atau tidak, atau satu hal yang justru mendukung kita, tapi saya lebih melihat kita struggling untuk bisa memenuhinya. Ya, dan sebenarnya saya juga sedang struggling membuat bacaan ini, karena saya setiap kali harus berhenti dulu, karena masalah flu saya belum selesai. Hari Kamis, bulan yang berada di antara Saturnus retro dan Neptunus retro di Pisces ini, dan dia trine dengan Pallas Athena di Scorpio, ini seperti pada saat kita sangat unsure, sangat apa ya, berada di dalam junction gitu intinya, kayak ada opsi di mana keduanya sama berat gitu, ada daya tarik dan daya dorong gitu ya, jadi ingin ditarik tapi juga ingin dilepas pada saat yang bersamaan. Tapi untungnya pada saat ini ya, kalau kita bisa mengambil energi dari Pallas Athena, ini akan menjadi situasi yang justru membantu kita. Jadi kayak kita distimulasi untuk melihat opsi yang lebih luas lagi. Apakah benar hanya ada ini? Karena begitu kita mampu melihat opsi ini, maka kemudian kita mampu untuk mencari titik tengah dari situasi yang tadinya kayaknya nggak ada jalan keluarnya gitu. Nah, hari Jumat, bulan yang conjunction dengan North Node, dan ini membentuk T-square dengan focal point Ceres. Hari Jumat ini relatif rasanya kayak diskusi yang gak habis tentang ini seharusnya gimana, lah rencananya bagaimana, aku maunya seperti apa, kamu maunya seperti apa. Aku gak punya uang sebanyak itu, jadi kita harus berpikir tentang bagaimana memenuhi kebutuhan kita semaksimal mungkin dengan situasi yang sangat terbatas. Jadi ini kayak periode dimana ya udah, kita sekarang punyanya cuman ini, kita bisa mengupayakan tapi semaksimal mungkin this is the best we can do gitu ya, tapi mungkin tidak akan mampu menghasilkan yang terbaik, which is who knows gitu ya. Tapi ya kalau North Node itu memang tanda petik ada malicious effect, jadi seolah-olah kayak ini urgensi yang nggak bisa ditunda sama sekali, yang sebenarnya kayak membuat kita atau mendorong kita membuat keputusan tanda petik keliru. So be careful untuk hari Jumat. Hari Sabtunya ini ada perasaan kita sebenarnya yang merasa diperlakukan tidak
sebaik yang kita harapkan. Itu aja, rasanya seperti itu. Jadi kita sampai overthinking gitu. Ini hari Sabtu overthinking, kok bisa ya gitu ya. Jadi sesuatu hal yang harusnya nggak usah dipikirin gitu, tapi kita pikirin anyway gitu. Ngapain? Tapi ya apa boleh buat, memang energinya seperti itu adanya. Kita sih ingin sebenarnya membuat ini tidak menjadi satu hal yang big deal banget, tapi kita nggak bisa ignore juga gitu. Ternyata memang this is a big deal gitu. Big deal banget. Kita ingin membuat perubahan, tapi orang kita cerita tentang masa lalu kan nggak ada yang bisa diubah satupun. Seperti itu aja perasaan tidak nyaman. Nah, hari Minggu mudah-mudahan situasinya lebih baik ketika bulan sudah masuk di Aries dan membuat trine dengan Ceres. Kita merasa mendapat keberuntungan anyway gitu. Kita merasa cukup. Tapi memang kita harus mampu memisahkan antara kita dengan orang penting kita. Jadi kita tuh sebenarnya cukup di situasi yang sebenarnya tidak nyaman gitu. Ini karena bulan trine dengan Ceres, tetapi dia harus square dengan matahari. Bulan yang square dengan matahari itu kita imbalance sebenarnya hatinya, tapi somehow ya kita masih untung juga sih walaupun dengan semua permasalahan seperti ini. Oke, jadi kalau kita lihat tema pada pekan kali ini, yang saya lihat adalah kita tuh ingin semuanya berjalan sesuai dengan rencana kita yang sangat ideal, karena kita udah rencanakan dengan semaksimal mungkin. But somehow di perjalanan banyak orang yang kasih masukan tidak sesuai dengan rencana kita, dan bahkan kita sampai pada titik jadi kita harus gimana, tapi ternyata ini kayak ujian ya. Jadi kayak ujian pada akhirnya kan kembali lagi. Jadi kita sebenarnya udah punya satu konsep seperti ini kita sampaikan, tapi barangkali orang penerimaannya tidak langsung percaya sama kita, sehingga kita habis-habisan diuji gitu. Setiap kali kita harus menjelaskan lagi, setiap kali kita dikasih case yang sukar gitu, bolak-balik kayak gitu. Pada akhirnya kesimpulannya adalah mungkin tidak terlalu jauh dengan apa yang kita rencanakan, tetapi konsep yang awal yang hari Senin sama konsep yang hari Jumat itu adalah keyakinan kita sudah beda. Cara pandang kita terhadap apa yang kita yakini, yang tadinya hanya coba-coba, ini sekarang sudah mari kita laksanakan apapun yang terjadi. Saya paham bahwa ini tidak 100% safe gitu ya, tidak 100% bisa diantisipasi, tapi let's just jalan itu aja. Tapi memang tidak berarti keputusan kita itu sudah diterima. Barangkali masih sama, kalau orang lain ngelihatnya masih sama kepada kita, tidak menerima sepenuhnya apa yang menjadi ide kita. Yang berbeda adalah kita memandang keputusan kita menjadi jauh lebih yakin dengan apa yang akan kita lakukan. Itu kalau dari ruminya. Sacred Phoenix Heart nomor 21 3. Under the cover of blood, love wails many in total faith. Love tenderly guides every lover to the garden of the heart. Reason says the world is limited to 6 directions. There is no way out. Love says there is a way, and I have traveled it many times. Iya. Jadi ini seperti itu tadi, ujian. Untuk keyakinan kita, yang orang lain tuh kalau membahas ke kita itu semua dengan logikanya, dan logika mereka nggak ada yang salah satupun. Hanya hati kita sudah memutuskan. Jadi apapun yang mereka katakan itu tidak jadi masalah buat kita. Tapi kita babak belur aja. Babak belur karena semua orang akan mencoba untuk mempengaruhi kita membuat perubahan. Ya, jadi situasinya kita lihat kan ini bulan ya. Sebenarnya ini kan bulan itu satu ketetapan hati.
Bulan itu kan representasi dari perasaan kita. Perasaan itu hati. Tapi di sekeliling kita merasa anxious dengan keputusan kita, dan setiap kali kita ngomong kita akan diargue sama orang lain, tapi hati kita nggak berubah. Iya, ini yang pertama. Power. Full moon. Ini full moon kan hari Sabtu atau Minggu ya, yang pada saat saya membuat. Ini kan pas full moon ya. Jadi mungkin ya pada hari-hari ini atau di akhir minggu yang lalu, kalau kita bacaannya 22 sampai 28, itu tiba-tiba kita punya satu keyakinan tentang apa yang kita harus lakukan. Dan kalau kita hubungkan dengan bacaan yang lalu, itu artinya ketika kita bangun kembali setelah kita menemukan kekuatan baru di dalam hati kita, nah itu yang namanya power, a real power coming from the heart gitu. Step into your true power, shine brightly, do not hide who and what you are. The time is right to attract big things for yourself. Ancestor energy is important. Open your mind to larger possibility. Big magic can be wrought. Iya, clear. Jadi jangan takut perjuangan atau rasa cemas kita mungkin meningkat, tapi ini kesempatan besar. Answered prayer. Fear not, beloved one. Your prayers have been heard and answered. Ini fresh air. Your body needs refreshment from oxygenated air generated by grass, trees, plants, and flowers. Spend time outside today, as near to Mother Nature cradle as possible. Open your curtains and windows to refresh your home as well. Ini rasanya seperti buat saya disuruh menghirup udara segar. Kemudian yang dari sini, clearing debts. Your self-care involves removing the heavy burden of financial and emotional debts from your life. You already feel lighter and freer just by facing the topic and making a plan to clear present obligation and avoid future ones as well. Jadi kalau kita punya utang, kita bayar aja sekarang. Utang itu tanda petik ya. Utang dalam arti kata utang yang sebenarnya dengan definisi standar kehidupan kita, atau ada utang dengan soulmate kita. Jadi kayaknya kita nggak ngerasa punya utang, tapi kita sebenarnya tanda petik punya hutang dari sisi lain yang kita nggak bisa ngitung, karena kita kan ngitungannya matematika yang real gitu, which is hidup itu kan tidak cuma tentang matematika itu. Jadi kalau kita merasa dirugikan, barangkali sebenarnya kita memang sedang bayar hutang, something like that. So ya begitu. Nah, kalau dari sini, passion, allow your heart and soul to sing with joy. Ini kan previous. Jadi sebenarnya kan ini kan kayak passionnya itu sudah dinikmati karena udah di masa lalu. Dia jadi punya hitungan sama kita, soulmate. Yes, this is your soulmate. You like it or not, you took something or you give something yang ada value-nya gitu. Jadi kita harus make effort. Jadi kalau kita harus mengupayakan, ya memang sudah seharusnya. Ya seperti tadi lagi sebenarnya ceritanya. Oke. Untuk yang ini klasik tarot. Ya kita sedang tidak beruntung sebenarnya ya, atau keberuntungan itu sedang ada di kita, tapi kita dalam posisi yang membayar sekarang. Maybe something like that ya, kita lihat. Lacking control, confusion, ongoing struggle, setback, bad luck. Iya. Challenge-nya practical, cautious students. Jika kita nggak ngerti gitu, karena kita nggak ngerti sebenarnya memang bad luck-nya itu real bad luck atau hutangnya kita gitu. Advice-nya fantasy, illusion, creative, brainstorming, altered states. Iya, kalau ini sebenarnya terserah kita, karena mau nggak mau kan
whether or not it's true atau tidak ini adalah hutang kan, ya siapa yang bisa jelasin gitu kan, kecuali hati kita. Kecuali kita membuat diri kita yakin bahwa kalau kita mengeluarkan effort sekarang, tanda petik kita sedang saving future kita supaya kita hutangnya udah di-clear-kan gitu. Tapi itu pilihan kita. Gitu. Nggak, ya. Outcome-nya delays, overwhelm. Iya, jadi ini adalah situasi di mana kita penuh dengan keraguan, penuh dengan pertanyaan. Kenapa ini terjadi pada saya? Kenapa saya harus rugi? Jadi saya harus rugi itu sebenarnya benar atau salah? Apa saya memang benar-benar punya hutang? Atau jangan-jangan orang sedang mengambil manfaat dari saya? Kan nggak ada jawabannya semua. Tapi kita nggak bisa tahan untuk kita berpikir tentang itu. Prinsipnya 4 kartu itu bicara tentang hal tersebut. I don't know whether kita harus bilang, ya ini kita memang harus bayar, atau harus memang iya nih orang lain sedang mencoba mencari manfaat dari kamu, dan dua-duanya kan nggak enak gitu ya. Tapi ya itulah bacaannya yang keluar dari tarot seperti itu. Kalau untuk menutup bacaan kali ini dengan spirit guides, you are always safe, dead or alive, especially when you're dead. Your physical bodies can be hurt, but you cannot. If you understand clearly who you are, that will make perfect sense to you. Iya, jadi artinya kembali lagi, kan konsep tentang dead or alive, untung rugi, hidup mati, itu buat kita kan clear cut. Buat orang yang bernafas tuh kayak gini. Kenapa? Karena kita kan nggak punya bayangan persis tentang kehidupan after life gitu ya. Setelah mati tuh apa? Nah, di situ kan another living life juga gitu. Which is di situ dibilangin kalau di area tersebut you are always safe, dead or alive, especially when you're dead. Jadi di dunia spiritual, badan kita, badan fisik itu bisa sakit, bisa terluka, tetapi kamu sebagai spiritual cannot be hurt. If you understand clearly who you are sebagai makhluk spiritual, that will make perfect sense to you. Jadi cara pandang kita yang menentukan benar, salah, tepat, tidaknya apa yang terjadi di depan kita. Which is kembali lagi, 7 of Cups, up to you to understand that. Oke, Wenita Indrasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.